Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah yang mana telah memberikan karunia-Nya, memberikan beribu-ribu nikmat-Nya seperti yang bisa kita rasakan saat ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para tabi'in, tabi'ut serta pengikutnya setia sampai yaumul qiyamah kelak. Pada pembahasan materi kali ini saya akan membahas mengenai sholat. Sholat yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di sini juga saya akan menyampaikan dalil-dalil mana dan hadis-hadis mana yang intinya itu sahih yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Untuk yang pertama adalah niat. Kita membahas materi ini yang pertama adalah niat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Umar bin Khattab. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya ia akan mendapatkan sesuatu yang diniatkannya. Itu yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Disunahkan pada saat takbiratul ihram agar mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau sejajar kedua tangan sambil mengucap Allahu Akbar. Itu yang takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ubadah bin As-Samit bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Disunahkan setelah itu membaca surat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda, jika kalian tidak tambah selain Al-Fatihah maka itu sudah cukup, namun bila kalian tambah setelahnya itu lebih baik. Kemudian adalah doa iftitah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah. Dia berkata, apabila Rasulullah SAW bertakbir ketika sholat, maka beliau diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, apa yang kau baca saat engkau diam antara takbir dan membaca Al-Fatihah? Beliau menjawab, Allahumma bait baini wa baina khotoyaya kama bata bainal masjidi wal maghrib, Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqas sabul abyadu minad danas, Allahumma ksil khotoyaya bil ma'i wal salji wal barad. Kemudian yang selanjutnya adalah bacaan rukuk atau sujud rukuk. Nah, diwajibkan mengucap tasbih di saat rukuk sebanyak 1 kali dan disunahkan 3 kali. Ada beberapa macam tasbih rukuk di dalam sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Subhana Rabbiyal Azim. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah bahwa dia pernah sholat bersama Rasulullah SAW. Ketika rukuk beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Nah, tetapi menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, bacaannya adalah sebagai berikut: Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Segala puji bagimu ya Allah Tuhan kami, dan dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Kemudian yang selanjutnya adalah doa iktidal. Doa iktidal ini disunahkan tatkala bangun dari rukuk mengucapkan tasmid, dan ketika berdiri tegak membaca tahmid. Ucapan tasmid adalah Sami'allahu liman hamidah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah. Setelah itu mengucapkan Allahu Akbar, kemudian rukuk sampai tenang sampai persendiannya, lalu mengucapkan Sami'allahu liman hamidah sampai berdiri lurus.
Sedangkan bacaan tahmid adalah Rabbana wa bihamdika Rabbana wa bihamdika wa maghfirli. Rabbana walakal hamdu. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah berkata, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Sami'allahu liman hamidah, maka beliau melanjutkan dengan Rabbana walakal hamdu. Kemudian jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rukuk dan mengangkat kepalanya dari sujud, beliau bertakbir, dan jika bangkit dari sujud 2 rakaat, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian setelah membaca tahmid disunahkan untuk berzikir, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila i'tidal maka beliau mengucapkan Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Yang kemudian adalah sujud. Diwajibkan mengucapkan tasbih di saat sujud sebanyak 1 kali dan disunahkan 3 kali. Ada beberapa macam tasbih sujud di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Subhana Rabbiyal A'la. Diriwayatkan oleh Muslim dari Hudzaifah bahwa ia pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika sujud beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la, semoga Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Dan kemudian dari riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan diantaranya 2 sujud, yakni Allahumma firli warhamni wa'afini wa'afwani warzuqni. Yang kemudian adalah doa tasyahud. Dan di rakaat kedua pada sholat yang 4 atau 3 rakaat disunahkan untuk untuk duduk tasyahud awal dengan membaca bacaan tasyahud dan sholawat atas Nabi. Di antara bacaan tasyahud yang disunahkan adalah At-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajariku tasyahud sambil menghamparkan kedua telapak tangannya, sebagaimana beliau mengajariku surat Al-Quran, yaitu tadi At-tahiyatulillah. Kemudian ada doa sholat kepada Nabi, yakni Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian adalah doa sesudah tasyahud akhir. Bacaan pada tasyahud akhir seperti pada tasyahud awal, namun ditambah setelah itu dengan bersolat atas Nabi dengan sholat Ibrahimiyah. Kemudian adalah mengenai bacaan basmalah. Apakah basmalah ini dibaca keras atau pelan? Jumhur ulama, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat sesungguhnya basmalah dibaca pelan atau tidak diperdengarkan dengan sholat jahriyah. Hal ini berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka aku tidak mendengar salah satu mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dijaharkan. Jahar yang artinya ini adalah rahasia. Jadi kalau rahasia ini orang lain tidak mendengarnya. Nah, dalam riwayat lain masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka mereka membuka dengan Alhamdulillahirabbil alamin, tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan dan tidak di akhirnya. Hadis riwayat Muslim. Maksud perkataan Anas bin Malik telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah, yakni aku tidak mendengar salah satu dari mereka mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya mereka memelankan Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat. Adapun hukum mengeraskan doa setelah sholat, nah ini kan pernyataan dari Ibnu Huzaimah rahimahullah di atas diperjelas dengan riwayat lain dari Anas bin Malik, yakni aku pernah sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Utsman dan Utsman, maka belum pernah mendengar salah satu mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sisi pendalilnya pada kalimat belum pernah mendengar salah satu dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim, kalimat ini memberi isyarat bahwa mereka membaca akan tetapi tidak diperdengarkan. Lain halnya
jika dikatakan tidak membaca. Yang kemudian adalah mengenai tata cara sholat sebaiknya dilakukan berdiri. Kemudian mengenai tata cara sholat dalam keadaan sakit, sebaiknya dilakukan berdiri bagi yang mampu, tetapi dalam keadaan tertentu dapat dilakukan dengan duduk ataupun berbaring. Seperti yang dikatakan Imam Bukhari meriwayatkan dari Imran bin Husain berkata, Suatu kali aku menderita sakit wasir, lalu aku tanyakan kepada Nabi SAW tentang cara sholat. Maka beliau SAW menjawab, sholatlah dengan berdiri. Jika kamu tidak sanggup, lakukanlah dengan duduk. Dan bila tidak sanggup, juga lakukanlah dengan berbaring pada salah satu sisi badan. Nah, adapun tuntunan sholat dalam keadaan sakit berikut adalah tata cara sholat dalam keadaan sakit. Yang pertama adalah ketika kita sholatnya tidak mampu berdiri. Nah, orang yang tidak mau berdiri maka sholatnya sambil duduk dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah duduk. Duduknya kita ini adalah menghadap ke kiblat. Jika tidak memungkinkan maka tidak mengapa. Kemudian cara bertakbir dalam bersedekap sama sebagaimana ketika sholat dalam keadaan berdiri, yaitu tangan kiri tangan diangkat hingga sesar dengan telinga, dan setelah itu tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Jadi sama aja kalau sakit pas duduk sholatnya gini. Kemudian mengenai ruku, tangannya itu gini agak menunduk sedikit. Kemudian sujudnya itu lebih ke bawah dibandingkan dengan rukuk tadi ketika duduk. Kemudian cara tasyahud adalah meletakkan tangan di lutut sebagaimana tasyahud seperti biasanya gitu. Kemudian yang orang yang sholatnya tidak mampu duduk, ya ini dengan cara berbaring, menyamping ke kanan dengan ke arah kiblat jika memungkinkan. Jika tidak bisa menyamping ke kanan maka menyamping ke kiri namun tetap ke arah kiblat. Jika tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat maka tidak apa-apa. Kemudian yang kedua adalah cara bertakbir, bersedekap sama sebagaimana ketika sholat dalam keadaan berdiri, yaitu tangan diangkat sejajar dengan telinga, dan telinga itu tangan kanan ditekankan di atas kiri gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah rukuknya. Kalau yang berbaring ini rukuknya cukup dengan menundukkan kepala. Ini merupakan ima sebagaimana dalam hadis Jabir, kedua tangan diluruskan ke arah lutut. Kemudian cara sujudnya dengan menundukkan kepala lebih banyak dari ketika rukuk. Nah, ini adalah kedua tangan diluruskan ke arah mulut gitu. Gini. Itu sujud. Kemudian tasyahudnya ini meluruskan tangan ke arah lutut namun jari telunjuk tetap berisyarat ke arah kiblat. Sholat saat dalam perjalanan, semisal kita menaiki pesawat atau mobil, ya ini seperti ini. Kita duduk, kemudian takbir, Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa as-sab'u wal yadi minal nas, Allahumma ighfir khataaya minni wa salli wa sallam. Dia membaca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dijaharkannya. Terus alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Kemudian kita membaca surat. Kemudian setelah membaca surat kita rukuk. Allahu Akbar. Cukup gini rukuknya. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujudnya lebih ditekankan dibandingkan dengan rukuk tadi. Dan Allahu Akbar, rukuk lagi, sujud lagi, terus tasyahud seperti tangannya ini di atas lutut, kemudian baru salam.